Sewaktu kita coba-coba belajar MongoDB, nggak ada masalah kalau kita nggak ngerubah settingan yang ada. Tapi untuk produksi ada beberapa hal yang perlu kita ubah supaya performa MongoDB bisa maksimal. Mungkin teman-teman bakal nanya, kenapa nggak dari awal MongoDB kasih settingan yang optimal? Di sini kita bisa bayangin pihak MongoDB nggak tahu kita mau install MongoDB di OS yang mana. Apakah di Linux, Windows, atau yang lain. Jadi settingan defaultnya hanya ditargetkan supaya banyak pengguna bisa nyobain MongoDB. Tips-tips yang akan saya sebut ini khusus untuk OS Linux. OS ini paling banyak digunakan di tahap produksi. Jadi tonton terus sampai habis ya, biar nggak ada tips yang ketinggalan. Oke, tips pertama. Kita perlu nonaktifkan NUMA atau Non-Uniform Memory Access. NUMA dapat membantu di beberapa skenario, tapi untuk database biasanya disarankan untuk mematikan NUMA. Tujuannya supaya alokasi memori di setiap node yang ada bisa lebih merata. Kalau tidak, sewaktu ada proses yang memerlukan memori di node 0, memori yang ada di sana harus di-swap supaya bisa ngasih ruang untuk proses ini. Nah, swap ini membuat performa database berkurang, karena data penting udah nggak ada di memori setelah di-swap. Cara menonaktifkan NUMA cukup simple. Edit mongod.service-file dengan update exec start-nya. Kalau dulu seperti ini, tambahkan opsi interleave all. Jadinya seperti ini. Reload systemd dan restart MongoDB prosesnya. Tips berikutnya adalah dengan pakai SSD. Tentu teman-teman udah ngalamin sendiri ya. Kalau pakai SSD itu rasanya laptop yang jadul pun jadi seperti hidup kembali. Nah, tapi kalau misalnya karena budget atau alasan lain, harus pakai HDD, paling nggak pakai RAID 10. Hindari RAID 5 dan 6 karena RAID tipe ini lebih rentan error. Takutnya data penting yang ada di database bisa hilang. Kalau RAID 10 lebih aman karena ada sistem duplikasi data. Dan data yang ada di sana dibagi-bagi menjadi beberapa partisi. Jadi bisa diakses secara bersamaan, dengan kata lain performanya jadi lebih kencang. RAID 5 dan 6 memang biasanya lebih murah, tapi biaya yang harus ditanggung pas ada error dan data-data pentingnya hilang, jadi mending pakai RAID 10 daripada ngamuk begitu. Tips ketiga, pakai XFS file system. Alasannya singkat karena biasanya paling cocok untuk MongoDB, terutama WiredTiger Storage Engine. Storage Engine yang dulu namanya mmap v1 udah nggak disupport lagi, jadi sebaiknya pakai XFS file system di Linux. Next, kita perlu cek ulimit. Ulimit dibuat supaya satu user nggak terlalu pakai banyak komponen atau resource yang ada. Tapi untuk MongoDB, setting default yang ada seringkali terlalu rendah. Akibatnya, kadang bakal ada masalah di performa MongoDB, terutama pas ada banyak request ke MongoDB. Jadi dengan ulimit yang rendah, MongoDB bakal terkendala buat pakai threads, koneksi, atau akses file. Kita bisa cek ulimit dengan ketik ulimit-a, terus buat gantinya bisa seperti ini. Rekomendasinya adalah di atas 64.000. Berikutnya adalah setting WiredTiger internal cache. Default value-nya adalah seperti ini. Angka ini adalah memori untuk WiredTiger internal cache dan beda dengan file system cache. Buat simpelnya, file system cache itu bisa dianggap seperti free RAM yang tersedia di mesin tersebut. Menurut saya, value ini bisa dikecilkan. Jadi tujuannya supaya ada lebih banyak ruang untuk file system cache. Ini karena data yang ada di dalam file system cache itu masih terkompresi seperti di SSD atau HDD. Kalau di WiredTiger cache, datanya nggak terkompres. Jadi dengan jumlah memori yang sama, data yang bisa tertampung jadi lebih sedikit. Semakin banyak data yang di RAM, performa MongoDB akan semakin cepat. Ini karena MongoDB nggak perlu sering ambil data dari hard disk atau SSD. Nah, pasti ada harga yang harus dibayar kan? Kalau nggak, MongoDB bakal bikin WiredTiger cache-nya sekecil mungkin. Harga ini salah satunya CPU load yang lebih tinggi, karena MongoDB perlu memproses data yang terkompres itu menjadi data yang tidak terkompres. Tapi menurut saya nggak masalah, selama si CPU ini masih punya kapasitas untuk lebih sibuk. Teman-teman yang punya pendapat beda tentang ini bisa komen di bawah ya. Selain MongoDB, masih banyak sistem basis data kategori NoSQL yang lain. Teman-teman bisa nonton video ini untuk cerita lebih banyak.